Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi dengan NIM 2137001. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Arsitektur Organisasi Komputer. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Rumusan masalah, tujuan. Bab 2, pembahasan struktur data dan fungsi. Komputer adalah sebuah sistem yang kompleks. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur tersebut adalah sebagai berikut. Input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya itu keyboard dan mouse. Yang kedua, output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data. Contohnya itu hard copy device, soft copy device, drive device atau driver. Yang ketiga, I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. I atau O ports juga bisa disebut sebagai interface atau antarmuka. Yang keempat, CPU. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU sebagai alat pengolah data dan CU sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima, memori. RAM, akses memori atau RAM. Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat input dan disimpan terlebih dahulu di memori utama, khususnya RAM, yang dapat diakses secara acak. Yang kedua, read only memory atau ROM. Dari namanya, ROM hanya dapat dibaca sehingga program tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam RAM. RAM sudah diisi oleh pihak pabrik pembuatannya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar. Yang keenam, data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Yang ketujuh, address bus digunakan untuk menampilkan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. 8. Control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Evolusi dan kinerja komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan I/O. Sejarah perkembangan komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah 1940. Sebelum tahun 1940, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu mereka mulai mengenali nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi, yaitu komputer generasi pertama,
Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contohnya ENIAC. Yang kedua, Advanced komputer. Yang ketiga, Advanced komputer. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dapat dalam banyak hal namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima, masa depan. Perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Penutup kesimpulannya itu, komputer PC terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian input, proses, dan output. Setiap bagian terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung. Setiap komponen pada PC mempunyai spesifikasi tertentu dan kegunaan atau fungsi khusus. Evolusi komputer telah ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengurangan ukuran komponen, peningkatan kapasitas memori, dan meningkatkan kapasitas dan kecepatan I/O. Baiklah, cuma itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.